Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit. Namun, di balik kemegahannya masih terdapat kampung yang nyaris tak tersentuh cahaya matahari. Nama saya Bapak Eng. Saya adalah namanya Pak Slamet. Saya tinggal di Kampung Gelap ini sudah 45 tahun. Saya lahir 79 gitu. Saya tinggal di sini nih dari mulai tahun 81. Sejak tahun 82 saya ini sampai sekarang. Mata pencarian warga di sini ya serabutan gitu. Apa dia ada yang pekerja kasar gitu. Tidak menetap mata pencariannya gitu. Saya pribadi tadinya kan dagang dawet ya. Kalau perubahan dalam 1 tahun ke depan ini dari segi sosial ya itu tadi adanya sembako, santunan, itu beban setahun ini gitu. Ya alhamdulillah lah untuk di tahun ini ada perubahan-perubahan secara sosial gitu, entah dari sembako, bingkisan ataupun nasi. Apalagi di bulan suci Ramadan nggak banyak yang datang. Kalau perbangunan sekarang karena udah beda-beda. Kalau dulu kan ya asal-asal aja, sekarang pas ditata udah 4 tahun yang lalu ditata rapi. Jadi kalau masalah tata ruang yang namanya rumah darurat ya, jadi tata ruangnya nggak ada. Bahasanya tidur ya kita kalau ada tamu ya, gimana caranya ya di itu juga. Kan seperti itu. Lain sama rumah di daerah, tempatnya luas, kalau ini rumah pas-pasan. Tata ruangnya intinya kan nggak ada ya. Kan begitu ya, hanya pas-pasan. Ya itu gimana kita ininya aja gitu, membaginya kita aja gitu, gimana biar kita bagi nyaman mungkin gitu, seindah mungkin gitu, seenak mungkin, gimana caranya itu ya tergantung kitanya gitu. Ya tergantung, ada yang ke atas, ada yang banyak kan dulu nggak ada. Waktu tahun 80-an tuh nggak ada yang tingkatan tetap satu gitu aja kan. Rumahnya asal-asal aja dulunya. Itu udah ada Kampung Gelap itu, cuman kan posisinya ada di sini. Nah, terjadilah penggusuran tahun 1985. Nah, akhirnya digusur. Nah, ketika reformasi dibangun lagi, cuman posisinya di bawah, jadi rel lebih di atas gitu. Kalau bagi saya sih ya matahari sih ada gitu ya, nggak terlalu gelap banget. Soalnya saya kan bangunannya di atas ada, saya bikin sirkulasi udaranya memang agak besar. Jadi biar dapat saya matahari dari atas gitu. Ya bagi saya itu udah hal yang biasa. Jadi udah nggak aneh gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentasi penduduk miskin di Jakarta pada September 2025 mencapai 4,3% atau sekitar 439.000 jiwa. Keterbatasan ekonomi membuat sebagian warga harus tinggal di pemukiman yang sangat padat. Rumah-rumah berdiri berhimpitan, dinding bertemu dinding, dan atap saling menutupi. Meski hidup dalam keterbatasan, aktivitas sehari-hari tetap berjalan lancar. Warga terus mencuci, memasak, dan menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka selalu bersemangat untuk bertahan di tengah kondisi yang serba terbatas. Gotong royong, paguyubannya itu masih ada gitu. Itu tetap kita jaga gitu, dari gotong royong, paguyuban, kebersamaannya itu ada gitu. Alhamdulillah kalau masalah gotong royongnya warga sini intinya ya ada gotong royongnya. Katakanlah kemasyarakatan itu selalu supaya apa, hidup kita lebih nyaman daripada nggak nyaman. Itu yang diutamakan ya gotong royong ini. Ya hampir kebanyakan sih warga pendatang gitu. Ada juga penduduk lokalnya paling berapa gitu.
Dengan keadaan ini, warga saling bahu-membahu dalam kehidupan sehari-hari, dan kebersamaan mereka adalah cahaya yang menerangi kampung ini. Namun, kehidupan di tempat ini juga diwarnai berbagai ketidakpastian. Ancaman penggusuran sewaktu-waktu dan kerentanan terhadap tindak kejahatan menjadi bagian dari realitas yang harus mereka hadapi setiap hari. Kalau dari pemerintah kemarin kan sudah dihimbau, kalau nggak punya BPJS, bikin BPJS. Kalau belum punya bantuan tuh ajuin gitu kan. Nah, tapi kalau dia KTP luar ya daerah, dia harus di daerahnya. Jadi Pak pemerintah itu kan kadang-kadang benar kalau kampung gelap itu betul. Kan tidak layak itu sekali. Coba nggak ada cahaya matahari. Nah, itulah. Jadi kan dia udah terkenal, udah sampai nasional itu penerangan PLN itu sejak tahun 90-an. Kalau kesehatan ini pasti dong jelek kesehatannya. Coba tidak ada matahari, tidak udara. Memang sih itu tiap tahun itu ya selalu lapor kena DBD. Nah, tapi sebenarnya kan mungkin kalau orang yang bisa jalan tuh kenanya di luar, sakitnya di rumah, kan gitu. Anak yang di kampung gelap itu ya bisa dihitung anak-anaknya, ada sekolah ada enggak. Kemarin yang dari pemerintah ke PKH, orang PKH mendata siapa yang belum tapi putus sekolah mau enggak diajar di sekolah rakyat. Kadang-kadang saya minta kakak-kakaknya entar Pak ya, entar ya jadi udah kalau ada masalah apa-apa kamu tanggung sendiri. Tadi yang saya urus kakak saya asli kena bandel. Kadang-kadang kita minta iuran kebersihan aja taruh sampai tutup pintu. Pendatang itu. Nah, kadang-kadang maunya sembako nggak ada sembako. Ya, tapi kan yang dapat sembako yang dari Pak pemerintah kan dia punya KTP sini ke sini. Nah, situ anak-anak tuh kadang-kadang kan nanti kan dari ujung barat kan ngumpul ke utara ini pinggir rel tongkrongan anak-anak. Nah, situlah macam-macam tato banyak, ada bak celurit. Nah, maka kita himbau kadang-kadang ya susah lah. Jadi kan mereka tuh jadi sebelah pernah saya ngomel pasti ada anak sini bawa, kalau nggak ada bawa nggak mungkin tahu di kampung kita sini kan itu kalau udah bawa pasti ada yang bawa sebelah kan. Ya mudah-mudahan aman lah berapa sama ini. Ya mereka itu kan pernah saya bilang itu nanti urusan dia punya tanah sama Pemda lagi kan dia gabung. Nah, sebelum nanti kan dihimbau dulu warganya dikasih surat apa dipindahkan ke tempat yang mana, apa dikasih subsidi aku tidak tahu. Tapi nanti bilang dulu apabila ada dipindahkan kasih tempat yang layak. Itu layak bukan apartemen, tempat yang layak. Di balik segala keterbatasan, mereka tetap memelihara harapan
Harapan akan lingkungannya lebih sehat, huniannya lebih layak, serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Sebab bagi mereka, harapan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika cahaya matahari sulit untuk menyentuh rumah yang mereka tinggali. Halo, dadah. Sini. Yang paling berkesan, jelas berkesan ya, karena masa kecil saya dihabiskan di sini. Kita bermain di Kali Ciliwung kan gitu. Itu berkesan, bener-bener berkesan lah, kita kasaran di sini. Saya berangkat sekolah pun jalan kaki dulu. Ya berkesan lah, memori itu bener-bener di masa-masa kecil itu gitu. Kalau kita mah terus terang yang teringat ya. Karena kita ini merantau dari sejak kecil, ya kan? Sejak dari kecil kita merantau tanpa mempunyai bekal. Kalau seperti apa? Kalau anak sekarang bukan ilmu pendidikan. Ya kalau kita orang yang nggak berpendidikan, ternyata kita tinggal di sini, alhamdulillah kita bisa sama-sama orang yang sering sholat bareng, apa bareng, berjamaah. Di situ kita ada pemasukan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan agama. Di situ kita merasa bersyukur yang tidak bisa hilang. Kalau masalah dunia pasti hilang, tapi kalau ilmu yang begini bermanfaat, dibawa kemana-mana kita bisa. Seperti itu. Kenangan saya pertama yang berharga ya kenangan masa dulu lah. Masa dulu waktu rumahnya masih berantakan. Kenangan. Ya yang kita rindu kan sekarang gini, kita sudah puluhan tahun di sini, jadi kecepatan atau kita agak itu rindu, kita anggap seperti kampung halaman kita sendiri. Nah, seperti saudara saya lahir di sini, saya rindu kan kira-kira udah puluhan tahun. Ya kalau harapan kita, semoga anak-anak yang sekarang ini dibukakan pintu hatinya. Karena apa? Kalau dibuka pintu hatinya, apapun nasihat orang tua itu bisa masuk. Karena zaman modern ini, pemasukan nasihat orang tua, dan saya nggak bisa ngomong apa. Itulah harapan saya itu seperti itu. Maunya orang tua mah ya seperti itu. Kira-kira tidak lalu memberikan pemasukan. Tapi kan sekarang kan berbeda. Saya selalu orang tua meminta seperti yang baik. Kita tidak bisa bicara masa depan kampung ini, karena ini tanggung jawab kita bersama. Maju atau tidak tergantung majunya masyarakat kita. Nah kalau satu orang yang peduli betul, bagaimana kita mampu? Nah, iya, apa yang kita harapkan masa depan, ya kan? Masing-masing masa depannya, kamu nanti dapatnya apa ya, kita juga sama. Kita juga dapatnya apa? Yang penting sama sehat, diberikan kesehatan Allah, diberikan rezeki sedikit, tapi berkat dan barokah. Yang lain juga sama begitu, masing-masing bidangnya, masing-masing karirnya. Kepengen lebih ya kamu harus prihatin, kan gitu. Peningkatan tergantung kamu, hemat atau tidak. Hemat, nah iya, kepengen
masa depan tapi nggak bisa berpikir dapat sekian habis bagaimana masa depan. Berat kalau dibilang masa depan. Bapak aduh nggak bisa ngomong. Jangan kita ya udah nggak kerja nyampingin istri, apa harapan kita ke depan? Kalau istri kita bisa kerja, harapan kita istri berangkat kita makan. Kalau istri kita nggak berangkat, berarti kita nggak makan. Kan bahasanya begitu. Ya insya Allah, Allah tetap memberikan rezeki kepada kita semua masing-masing bidangnya. Ya, harapan saya ya maunya ya harapan saya selama sebelum ada dengar informasi di relokasi, harapan saya situ kan sama aman, nyaman, tenang, tidak ada masalah. Kalau harapan saya ya kembali lagi ke orang tua masing-masing. Kalau saya punya harapan kepada anak saya, ya kan, kamu sekolah, belajar yang pintar, bangunlah negara ini. Ya, gitu. Ketika kamu sudah pintar, gitu, saya hanya bisa membiayai kamu. Udah itu aja. Tapi kembali untuk anak-anak yang lain kembali lagi kepada orang tuanya, masing-masing orang tuanya. Gitu. Kampung Tongkol mengingatkan kita bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari tingginya gedung atau ramainya pusat perbelanjaan. Di balik gemerlap Jakarta, masih banyak ruang yang luput dari cahaya. Namun, di tempat yang dijuluki Kampung Tanpa Matahari ini, semangat, kebersamaan, dan harapan tetap menjadi cahaya yang tak pernah padam.